Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holipah. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi Piaud kelas 1A. Saya akan bercerita tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama karismatik yang dimiliki banyak sekali keistimewaan dan karomah sakti. Beliau adalah putra ulama kondang yang sangat warak yang bernama Syekh Abu Salih. Garis keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani bersambung sampai baginda Rasulullah SAW, baik dari garis ibu maupun ayah. Semasa kecil, ilmu agama menjadi santapan keilmuan yang selalu digelutinya. Hebatnya lagi, ketika berumur 10 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani selalu ditemani dan dikawal malaikat ketika beranjak dari rumah menuju pondok tempat beliau belajar ilmu agama Islam. Hal inilah salah satu yang membuat derajat kewalian Syekh Abdul Qadir sangat masyhur di penjuru dunia. Berikut beberapa karomah sakti luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani. A. Bisa mengetahui kesucian para santrinya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir Jailani. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir. Selepas sholat duhur, sebelum waktu duhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Dia bangun saat azan duhur berkumandang. Karenanya dia tidak sempat mandi besar, karena seandainya dia mandi terlebih dahulu, maka dia tidak akan mendapatkan giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir, sehingga dia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub dulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Setelah sholat duhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Saat itu juga santri langsung keluar masjid untuk mandi. Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. B. Menghidupkan orang mati dari kuburan yang berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, "Mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari nabi lainnya?" Lalu orang Nasrani menjawab, "Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati." Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Lalu dicari kuburannya dan ditemukan kuburan yang sudah tua berusia 500 tahun lebih. Syekh Abdul Qadir cukup mengucap, "Kum bidnillah, bangunlah kamu dengan izin Allah." Akhirnya mayat tersebut terbelah. Lalu dia bernyanyi karena sedari hidup senang dengan menyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang kagum dan berubah keyakinannya, langsung masuk Islam. C. Menghidupkan kembali tulang belulang ayam. Dilansir dari Zaman dalam buku menyimak biografi pendiri Thariqah Al-Mu'tabaroh, diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mengantarkan anaknya untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar anak tersebut belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat atau ruang sepi. Beberapa kemudian ibu tersebut selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya menjadi kurus, makanya hanya roti kering dan gandum.
Ibu tersebut kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir dan melihat di hadapan tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu tersebut berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedangkan anak saya badannya kurus karena makannya hanya bubur gandum, roti kering. Untuk itu, apa makannya hingga ada perbedaan?" Mendengar perkataan itu, Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, "Kumi bi'idnillahi ta'ala alladhi yuhyil idhama wa hiya ramim." Berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah." Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir lalu berkata pula kepada ibu dari muridnya tersebut, "Kalau anakmu bisa berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya, asal halal." Ibu tersebut merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir dan memohon maaf atas prasangka buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu tersebut menyerahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir untuk dididik. D. Mampu terbang di udara dan memandang lauh mahfuz. Tertulis dalam riwayat bahwa Syekh Abdul Hafaz menyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani biasa melayang di udara dan berkata, "Matahari tidak pernah terbit tanpa mengucapkan salam kepadaku. Demi kemuliaan dan murka Allah, aku melihat semua manusia yang baik maupun yang jahat. Mataku tertuju pada Al-Lauh Al-Mahfuz. Berkali-kali aku menyelam ke samudra ilmu dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah, dan akulah kebaikan mumi Allah kepada manusia dan utusan khusus kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akulah khalifah beliau di bumi." Mendidik jin dan makhluk gaib. Kedalaman ilmu agama yang beliau miliki. Tidak sedikit kejadian gaib yang selalu dialami oleh Syekh Abdul Qadir. Dahulu pernah beliau bermukim di wilayah padang pasir tandus selam 25 tahun. Sering sekali Syekh Abdul Qadir diikuti oleh makhluk gaib sebangsa jin di wilayah itu. Bagi orang biasa tentu mungkin akan merasa takut bila setan-setan akan datang mengganggu. Namun berkat keagungan Allah, Syekh Abdul Qadir mampu mengajari ilmu agama kepada jin dan makhluk gaib lainnya. Jin itu dididik beliau agar bisa berfirman, agar bisa beriman dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berjalan secepat kilat. Dahulu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bercerita tentang kondisi anak yang beliau alami. Dahulu pernah beliau melakukan sebuah perjalanan panjang di padang pasir daerah Baghdad. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi pada diri beliau. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, beliau lari dengan kencangnya hanya dalam waktu 1 jam perjalanan saja. Rasa aneh lantas terasa ketika beliau tiba-tiba telah sampai di daerah Shashtar. Secara akal hal ini tidaklah mungkin terjadi, dikarenakan jarak kota Baghdad dan Shashtar umumnya hanya bisa ditempuh selama 12 hari perjalanan. Namun karena keajaiban Allah, Syekh Abdul Qadir bisa menempuhnya hanya dalam waktu 1 jam saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.